Allah memberikan resep kepada kita supaya terhindar dari kerugian. Ini dalam ini diungkapkan dalam surah Al-Ashr ayat ketiga. Our Islamic beliefs, in our Islamic beliefs we find our way. Guided by faith we kneel and pray each day. Guided by faith we kneel and pray each day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik para pemirsa Klinik Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada hari ini saya bersama narasumber Pak Ustaz Muhammad Ridwan SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bontoharu. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali. Baik, pada kesempatan hari ini, menjelang siang hari ini, Pak Ustaz akan membahas pembahasan tentang Quran Surah Al-Asr, di mana saja dalam Quran Surah Al-Asr ini Allah bersumpah tentang waktu dan apa-apa saja yang menjadi kategori orang-orang yang termasuk orang-orang yang merugi. Ya baik Pak Ustaz, mungkin bisa dielaborasi tentang bagaimana penjelasan Quran Surah Al-Asr. Dengan hormat disilakan Pak Ustaz. Kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'udzu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi suratil Ashr wal ashr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Ayat ini atau surah ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan umat manusia, di mana saya yakin bahwa semua manusia, siapapun dia, menginginkan keberuntungan, misalkan keberuntungan pada hal materi, ataupun mungkin keberuntungan dalam hal adanya keturunan yang soleh dan soleha, adanya keturunan yang kaya, adanya keberuntungan dalam persoalan jabatan dan lain-lain sebagainya. Itu adalah keinginan manusia secara duniawi. Akan tetapi dari keinginan-keinginan pada persoalan keuntungan-keuntungan tersebut, yakin bahwa tidak semua manusia akan mampu mencapai daripada keinginan tersebut. Akan tetapi kita sebagai umat Islam, apalagi umat Islam yang notabene-nya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun niat menginginkan keberuntungan itu tidak tercapai, tapi pada satu posisi bahwa di saat mereka berusaha, di saat mereka melakukan suatu kegiatan dengan ikhlas tanpa ada keuntungan duniawi, dia yakini bahwa insya Allah dia akan dapatkan keberuntungan akhirat. Itu adalah manusia Islam yang ada dalam pikiran yang memang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa, para pendengar, para penonton yang kami hormati, sebagaimana yang diungkapkan oleh MC, apa namanya ini, MC atau moderator ya, atau apa, host ya, bahwa saya akan menjelaskan tentang surah Al-Ashr, di mana intinya adalah perkara-perkara yang membuat kita tidak merugi. Dalam surah Al-Ashr ini dijelaskan oleh Allah, wal ashr, demi masa demi waktu. Kalau kita berpikir, kenapa Allah tidak bersumpah atas nama-namanya?
Waktu itu kan Allah yang menciptakan. Tetapi kenapa Allah bersumpah atas nama sesuatu yang Dia ciptakan, yaitu waktu? Nih, perhatikan ini ya, perhatikan. Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu, sedangkan Allah sendiri yang menciptakan waktu? Kenapa Allah tidak bersumpah atas nama dirinya? Demi Allah. Dan lain sebagainya yang serupa dengan wallahu. Itu. Ternyata mungkin kita bisa berpikir bahwa waktu itu sangat penting. Dan kalau manusia hamba Allah menyia-nyiakan waktu, maka yakin dalam surah Al-Ashr ayat kedua itu akan terjadi sama mereka. Innal insana lafi husyur. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, termasuk saya, termasuk host, dan termasuk semua manusia itu berada dalam kerugian menurut ayat kedua dalam surah Al-Ashr ini. Sehingga alhamdulillah Allah Maha Adil. Dengan keadilan Allah, Allah memberikan resep kepada kita supaya terhindar dari kerugian. Ini dalam ini diungkapkan dalam surah Al-Ashr ayat ketiga. Jadi Allah memberikan perangkap kepada kita sebagai orang-orang yang merugi. Ternyata Allah memberikan jawaban obat supaya kita terhindar dari kerugian tersebut. Dalam surah Al-Ashr ayat 3, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bihaq wa tawasaw bis sabar. 4 perkara yang insya Allah kalau keempat perkara ini kita lakukan, kita akan terhindar dari kerugian. Yang pertama, kecuali orang beriman. Kalau kita ingin terhindar dari kerugian, maka kita harus beriman. Perlihatkan iman itu di hadapan Allah. Permantap iman itu di hadapan Allah. Ini alhamdulillah ini kita dalam suasana Ramadan. Suasana Ramadan. Kita melakukan ibadah-ibadah dalam Ramadan, terutama ibadah yang paling khusus diwajibkan oleh Allah adalah puasa. Siapa yang dipanggil? Yang beriman. Yang beriman itu siapa? Ini. Karena selama ini mungkin boleh jadi ada di antara kita merasa dirinya beriman tetapi tidak beriman. Ya banyak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 8 Allah sendiri mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Allah menjelaskan kepada kita bahwa banyak manusia yang menganggap dirinya dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada hari akhirnya Allah, padahal ternyata tidaklah beriman. Nah, ini diungkapkan oleh Allah. Dan boleh jadi di antara kita ada yang merasa dirinya beriman, bahkan merasa dirinya kuat ibadahnya apa dan lain sebagainya, tapi boleh jadi tidaklah beriman. Iyyaka na'budu. Hanya Allah yang kita sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Allah tempat kita bermohon, tempat kita berdoa. Dengan ini yang kita lakukan, insya Allah yakin bahwa kita akan terhindar dari kerugian tersebut. Ini faktor pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Ashr ayat ketiga ini, supaya kita terhindar dari kerugian, yaitu wa amilus shalihat. Yang kedua, yaitu berbuat baik, beramal soleh. Ada satu cerita seperti ini tentang amal soleh. Ini cerita mungkin dikatakan anekdot tapi nyata. Ini dikatakan nyata tapi bisa saja anekdot. Ini ya bisa seperti itu. Di satu kerajaan ada raja di raja. Ini ada raja di raja, super raja. Dia memerintahkan kepada hambanya, anggaplah hamba ya, bukan pasukan, rakyatnya atau bawahannya lah, yang mungkin bisa kita namai rajanya Wahidun Kahar. Nama bawahannya ini bernama Al-Bashar. Ini Al-Bashar diperintahkan oleh raja, wahai Al-Bashar, kamu ke pulau, ini kan Selayar kepulauan, identik dengan kepulauan Selayar. Wahai Al-Bashar, kamu ke pulau, kelola pulau itu. Sehingga pada saat itu Al-Bashar karena orang yang taat, patuh kepada raja, sehingga dia pun berlayar tanpa berpikir banyak. Dia pun berlayar ke pulau tersebut.
Di pulau itu ternyata dia kawin, memiliki anak, melakukan memperbesar kerajaannya di sana, memperbesar cabang dari kerajaan Wahidun Qahar. Pada saat sudah besar, pada saat sudah jaya, Al-Bashar bahkan sudah punya anak dan lain sebagainya. Pada saat itu Al-Bashar dipanggil oleh Wahidun Qahar untuk menghadap ke kerajaan, sehingga pada saat itu Al-Bashar mendengar perintah untuk menghadap, dan pada saat dia akan berlayar ternyata lautnya, airnya tinggi, ombaknya tinggi, ombak tinggi. Seakan-akan Al-Bashar mengatakan, wah, tidak bisa saya berlayar ini, sulit saya berlayar, mungkin kalau saya berlayar akan lama. Tapi pada saat itu ada 3 orang anaknya yang disuruh untuk menemani nyebrang, karena ini perintah raja harus ke sana. Anak pertama dipanggil, anaknya itu yang pertama modern, enak, cantik namanya, milenial, Harben. Harben, anggaplah itu namanya Harben. Harben dipanggil, wahai Harben, temani ayah ke sebelah. Di sana Tuan Raja memanggil saya. Lalu Harben mengatakan, saya tidak mampu, wahai ayahanda. Selanjutnya dia ke anak kedua, Isnan. Saya dipanggil Tuan Raja, maukah engkau menemani saya? Saya tidak bisa, ayahanda. Selanjutnya dia ke Amsal. Amsal, ini anak ketiga ya? Anak ketiga. Amsal, saya dipanggil oleh Tuan Raja, mohon temani saya menghadap. Lalu Amsal mengatakan, saya siap ayahanda. Pada saat itulah berhasil menemui sang raja. Dari cerita ini, ketiga anak inilah yang kita temani di dunia. Karena Wahidun Qahar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wahid, Allah yang satu. Sedangkan Al-Bashar itu nama lain dari manusia. Kita manusia itu adalah Amsal. Dan ketiga anak ini, yang pertama Harben. Harben itu adalah harta benda. Ya, harta benda. Iya, ternyata singkatan. Harta benda dipanggil, ternyata tidak mampu menemani kita untuk menemui Allah. Kita meninggal, harta benda itu tetap tinggal di dunia. Yang kedua, Isnak. Isnak itu istri dan anak. Iya, Ustaz. Bagaimanapun cintanya istri, bagaimanapun cintanya anak, itu tidak akan mungkin menemani kita turun di kuburan sampai pulang menghadap ke Allah. Dan yang ketiga, Amsal, amal soleh. Ya, inilah amal soleh yang paling penting untuk mengantarkan kita menghadap Allah. Inilah pentingnya Amsal dalam surah Al-Asyr ini. Antara iman dengan amal soleh itu laksana gula dengan manisnya. Iya. Sepanjang sudah gula pasti manis. Ya, itu. Jadi iman itu kan tadi yang pertama, daripada terhindar dari kerugian adalah iman. Sepanjang sudah ada imannya, yakin pasti dia beramal soleh walaupun hanya sedikit. Itu. Jadi insya Allah sepanjang manusia itu punya iman, yakin bahwa pasti akan ada perbuatan baiknya sekalipun tidak sempurna, karena butuh proses tarbiyah untuk melakukan itu, butuh proses. Itu. Untuk persoalan amal soleh ini, sebenarnya yang paling penting sebenarnya adalah hablum minallah dan hablum minan nas, ya, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Nah, itu untuk hubungan kepada Allah saya sudah jelaskan tadi bagaimana proses iman itu. Itu hubungan kepada Allah. Selanjutnya bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Iya. Bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Ini sangat penting untuk dijaga, karena siapapun dia, jangankan saudara kita se-Islam, bahkan yang non-Islam pun itu perlu dijaga. Bahkan Nabi mengatakan, la dakhulul jannah qati'u fi rahim.
tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yaitu yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi hati-hati gini Pak Hos. Siapa tahu Pak Hos ini dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya tidak baku ngomong. Kan rumus agama kita maksimal 3 hari. Selebihnya itu sudah dosa. Harus saling memaafkan. Apalagi terhadap istri. Ya iyalah, tidak boleh, tidak boleh. Iya. Nah, itu tentang silaturahmi ya. Makanya berprinsiplah untuk silaturahmi ini, untuk persaudaraan ini, bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang ketiga yaitu saling menasihati. Di dalam surah Al-Hasyr ini yang ketiga itu, yaitu saling menasihati. Siapapun dia, apakah dia anak-anak atau mungkin lebih rendah ilmunya dari kita, dan dia mengeluarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat, maka terima. Ya. Nah, kalau kita dinasihati siapapun dia, sepanjang itu kebaikan, maka terima dengan baik. Mungkin dengan prinsip ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan, bujuk, ajak seseorang dengan berhikmah, dengan baik dan benar. Jangan misalkan ada peminum. Nah, contohnya ada, sementara dia teguk air minumnya sudah tersedia bir atau misalkan tuak. Lalu kita pergi di situ nasihati, woi tidak boleh kau begitu. Mungkin kita langsung bukan dengan hikmah caranya begitu. Jadi sampaikan bujuk seseorang dengan hikmah. Jadi saling menasihati itu memang baik. Saling menasihati, dan itu di dalam surah Al-Hasyr ini dijelaskan bahwa untuk menghindari kerugian itu salah satunya. Dikecualikan juga termasuk itu satunya yang bisa terhindar dari kerugian, kita saling menasihati. Nah, selanjutnya yang terakhir daripada kunci supaya kita terhindar dari kerugian adalah senjata pamungkas orang muslim supaya terhindar dari kerugian. Ini perlu dipahami semua oleh pemirsa semua, bahwa kunci utama atau senjata pamungkas untuk menghindari kerugian adalah sabar menghadapi segala persoalan. Sabar intinya. Ini yang paling utama. Karena apa? Dalam Al-Quran sendiri, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Surah Al-Baqarah ayat 155 ya. 155. Walanabuluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata kandungan ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 itu bahwa Allah pasti akan memberikan cobaan. Allah pasti akan memberikan cobaan. Kalau dalam ayat ini dijelaskan bahwa kekurangan harta, kekurangan jiwa, ketakutan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan bahkan. Dan ini adalah bagian besar inti daripada kekurangan yang sangat memberatkan kepada manusia. Ya, termasuk musibah-musibah lain. Ini termasuk musibah itu bukan saja yang diungkapkan di sini, tapi dalam lingkup besarnya, garis besarnya, musibah yang paling besar yang dialami manusia, yang mungkin kadang manusia tidak sabar, dari apa yang diungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ini, ya. Secara umum mungkin. Secara umum, cara untuk membuktikan kita bersabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi ini adalah inti di saat kita berada dalam kerugian, dan salah satu caranya adalah kita sabar. Dan perlu dipahami bahwa bersabar itu sangat berperanan penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Allah sendiri dalam mengatakan di ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Jadi, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Itu penolong buat kita. Sabar itu penolong untuk kehidupan kita. Apapun keadaan kita, sabar adalah penolong kita.
sabar, tetapi dibarengi dengan salat. Iya. Karena kedua persoalan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 153 itu sabar dan salat itu harus berbarengan. Jangan Boleh sudah sabar, tidak salat. sudah salat, Salat, iya. kurang salat. Apalagi kalau orang yang kurang-kurang iman. Jadi di antara keseluruhan ini kita beriman, kita senantiasa beramal soleh, kita senantiasa saling menasehati dan selalu sabar menghadapi segala persoalan, segala cobaan yang diberikan oleh Allah. Ya, saya yakin insya Allah kita akan terhindar dari kerugian yang ada dalam surah Al-Asyr ayat 3. Ya, menarik sekali untuk kesempatan kita pada pagi hari ini tentang Quran surah Al-Asyr, tentang kategori orang-orang yang merugi dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Asyr. Nah, tentu karena ini bulan Ramadan, Pak Ustaz, Ya. bagaimana kita memaksimalkan waktu agar kita termasuk orang-orang yang tidak merugi? Bagaimana kita mampu memanfaatkan amal, iman, dan bagaimana keempat kategori itu bisa kita maksimalkan khususnya dalam bulan Ramadan ini agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Rasulullah untuk memasuki bulan Ramadan, beliau itu mempersiapkan diri untuk memasuki Ramadan. Jadi di bulan Sa'ban itu, jadi insya Allah mudah-mudahan panjang umur semua dan kita masih ketemu Ramadan yang akan datang. Seharusnya kita harus mempersiapkan diri di dalam memasuki Ramadan di bulan Sa'ban. Bahkan dari seluruh puasa-puasa yang dilakukan oleh Rasulullah, puasa-puasa sunnah ya, puasa-puasa sunnah, ternyata yang paling banyak puasa sunnahnya Rasulullah di bulan Sa'ban. Kenapa? Untuk mempersiapkan diri memasuki Ramadan. Ini Rasulullah, ini Rasulullah, latihan diri. Jadi yang perlu dimantapkan ini, insya Allah mudah-mudahan kita masih panjang umur dan menghadapi Ramadan yang akan datang dan persiapan di bulan Sa'ban, perlu ada persiapan jiwa, hati. Yang kedua, persiapan fisik. Yang ketiga, persiapan ilmu. Dan yang keempat, persiapan aktivitas. Persiapan aktivitas inilah kalau matang, insya Allah dalam bulan Ramadan akan mantap ibadah-ibadah kita. Kenapa? Misalkan persiapan aktivitas, kita sudah planning sedemikian rupa. Kita sudah rencanakan sedemikian rupa. Misalkan dalam bulan Ramadan, saya harus khatam Al-Quran. Iya. Khatam Al-Quran saja ada rencananya. Misalkan selama ini tidak pernah kita khatam, maka di bulan Ramadan kita berusaha untuk khatam. Kita bisa rencanakan, kita bisa atur waktu bahwa setiap satu kali sholat saya harus membaca Al-Quran 2 lembar. Harus di manajemen memang. Ya, harus memang manajemennya harus begitu. 2 lembar. 2 lembar minimal. Itu yang mungkin bisa kita jadikan usaha maksimal untuk mendapatkan pahala ibadah dalam bulan Ramadan. Apalagi misalkan kita melakukan buka puasa bersama, kita undang orang-orang yang mungkin tidak mampu ataupun mungkin yang mampu tidak ada masalah, kita undang datang ke rumah untuk buka puasa bersama dan lain sebagainya. Atau mungkin boleh saja misalkan ada di antara jamaah punya kelebihan, dia masukkan ke masjid karena panitia mengadakan buka puasa bersama di masjid, tidak ada masalah. Itu boleh, itulah dan pahala buat kita dalam bersedekah. Nah itu, jadi insya Allah dengan planning yang baik untuk pelaksanaan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, yakin bahwa kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan janji Allah yang disebutkan oleh Nabi, wajabat lahul jannah, wajiblah mereka masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Ya, itu. Iya, terima kasih Pak Ustaz, luar biasa sekali Pak pemirsa, para penonton Klinik Ramadan. Kesempatan pada hari ini luar biasa sekali pemaparan Quran surah Al-Asyr dan bagaimana kita memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kami atas nama Pak Ustaz dan kan saya host pada kesempatan Klinik Ramadan pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kehadiran para pemirsa pada kesempatan hari ini. Demikian kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.